إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun yang dikehendaki Allah senantiasa di dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala membuatnya memahami agama. Maka memahami agama berarti seseorang berada di atas kebaikan. Sangat mirip dengan hadis ini sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Siapa yang diberikan Allah hikmah, berarti ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Coba renungkan dan bandingkan antara hadis dan ayat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang dianugerahi ilmu berarti telah dianugerahi kebaikan. Lalu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang dianugerahi hikmah berarti ia dianugerahi kebaikan yang sangat banyak. Untuk ilmu ada kebaikan, tetapi untuk hikmah ada kebaikan yang sangat banyak. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan bahwa hikmah lebih tinggi daripada ilmu. Setiap ahli hikmah berarti dia adalah ahli ilmu. Tetapi tidak setiap orang yang berilmu serta-merta menjadi seorang yang ahli hikmah. Di dalam Al-Quran ada nama seorang laki-laki yang saleh. Enggak cuma diabadikan oleh Al-Quran, bahkan salah satu surat dalam Al-Quran menggunakan nama laki-laki tersebut. Dia bukan seorang nabi, tetapi seorang yang diberikan oleh Allah hikmah. Beliau adalah Luqman.
Allah berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Dan sungguh kami telah memberikan Luqman hikmah. Jadi kesimpulan jamaah sekalian, hikmah di atas ilmu. Lantas apa yang dimaksud dengan hikmah? Anda tahu bahwa di antara nama Allah adalah Al-Hakim. Bahwa Allah Maha Hikmah. Allah Al-Hakim, Allah Maha Hikmah, karena semua keputusan Allah disertai dengan hikmah yang sangat banyak. Ada dua keputusan Allah yang menjadi jalan kehidupan kita. Keputusan yang pertama adalah keputusan kauni. Ini yang dinamakan dengan takdir. Ada yang sakit, ada yang sehat. Ada yang sukses, ada yang gagal. Semua takdir yang menjadi jalan kehidupan dinamakan dengan keputusan kauni. Lalu keputusan Allah yang kedua adalah keputusan syar'i. Semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, semuanya adalah keputusan syar'i yang juga kehidupan kita. Maka kita hidup di antara dua keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dengan keputusan Allah yang bersifat kauni, yaitu takdir. Tapi kita pun hidup di atas keputusan Allah yang bersifat syar'i, yaitu perintah dan larangan. Jemaah sekalian yang saya hormati, kedua keputusan Allah, yang kauni dan yang syar'i, hakim, penuh dengan hikmah. Semua peristiwa-peristiwa dalam takdir dan semua ketetapan-ketetapan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, semuanya syarat dengan takdir, syarat dengan hikmah yang sangat banyak. Lantas seseorang dinamakan ahli hikmah apabila ia tidak melihat lahiriah dari satu keputusan Allah saja, tapi justru ia lebih fokus melihat hikmah dari setiap keputusan Allah. Ini berarti jamaah sekalian, keputusan Allah memiliki dua lapis. Lapisan luar, lapisan lahiriah. Lapisan dalam, itulah lapisan hikmah. Ketika Anda melihat satu kematian, kematian yang Anda lihat di depan mata, itulah lahiriah dari keputusan Allah. Tapi di balik lahiriah dari keputusan ini, terdapat hikmah. Hikmah itu tidak ada di dalam lahiriah. Apabila lahiriah dari seluruh keputusan Allah, Anda mampu melihatnya dengan basar, maka hikmah di balik keputusan-keputusan itu, Anda hanya bisa melihatnya dengan basirah. Maka setiap kita diberikan oleh Allah basar, yaitu pandangan mata kepala. Tapi Allah pun memberikan kita basirah, yaitu pandangan mata hati yang datang dari kedalaman ilmu. Orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu, maka hatinya memiliki pandangan. Itu yang dinamakan dengan basirah. Kembali terhadap keputusan Allah yang bersifat kauni dan bersifat syar'i. Semua orang yang menderita di dalam satu keputusan Allah, karena mereka hanya menggunakan basar untuk melihat lahiriah. Sekiranya mereka menggunakan basirah untuk melihat hikmah, maka tidak ada keputusan Allah yang membuat seseorang menangis, yang membuat seseorang gelisah. Ambil contoh misalnya, terjadi kematian. Apabila Anda melihat lahiriah dari kematian, ini adalah air mata. Lahiriah dari kematian ini adalah penderitaan. Tapi kalau Anda melangkah ke balik lahiriah, Anda menggunakan basirah untuk mengkaji, melihat dan memahami hikmah di balik lahiriah, Anda melihat keindahan yang luar biasa. Terjadi kematian,
ternyata di balik kematian ini terdapat jalan hati menuju sabar. Kalau tidak ada kematian, nggak ada ujian, nggak ada musibah, hati tidak akan menemukan jalan untuk menapaki kesabaran. Kemudian yang kedua, ketika Anda melihat hikmah, Anda melihat bahwa ternyata kematian ini menghapus dosa seseorang. Kemudian ketika Anda melihat hikmah lebih dalam lagi, bahwa ternyata terjadi musibah bukan untuk menyakiti seseorang, tapi untuk melambungkan, untuk menaikkan dan meninggikan derajat seseorang. Anda kembali menggali hikmah lagi, ternyata Anda temukan bahwa terjadi musibah untuk membersihkan hati seseorang dari takabur. Karena nikmat membuat hati seseorang sombong, maka datanglah musibah untuk menghilangkan sombong dan mengembalikan hati kepada tawadu. Jadi walhasil jamaah sekalian, kalau kita fokus melihat lahiriah, kita melihat musibah, kita melihat air mata, kita melihat tangisan. Tapi kalau kita melihat hikmah, kita melihat panorama yang sangat indah. Kita melihat dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Kita melihat level derajat yang semakin ditinggikan oleh Allah. Kita melihat kesabaran, kita melihat jalan kesabaran. Kita melihat hati yang semakin bersih dengan tawadu. Dan selanjutnya. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, agama ini datang untuk mengajarkan kita tentang kebahagiaan. Ternyata salah satu kebahagiaan yang diajarkan agama, bahwa agama tidak menginginkan Anda melihat lahiriah segala peristiwa secara fokus. Tapi agama mengatakan lihat hikmah. Niscaya lahiriah ini tidak membuatmu menderita. Lihat hikmah, niscaya lahiriah ini tidak membuatmu stres. Tetapi tidak semua orang mampu melihat hikmah, karena dibutuhkan ilmu yang mendalam, agar basirah ini mampu memandang hikmah di balik segala yang lahiriah. Jamaah sekalian, apabila Anda memandang satu musibah hanya dengan pandangan basar terhadap lahiriah, Anda membutuhkan sabar untuk menerima lahiriah itu. Tapi sekiranya dengan basirah itu Anda melihat hikmah, akan terjadi satu loncatan yang sangat indah. Dari sabar menjadi ridha. Maka di dalam musibah, ada orang yang bersabar, dan ada orang yang lebih dari sabar, yaitu ridha. Setiap orang yang ridha pasti bersabar, dan tidak setiap orang yang sabar itu ridha. Di mana perbedaan sabar dengan ridha? Orang-orang yang sabar artinya menahan. Artinya ada satu gejolak dalam hati dan pikiran, namun ditahan jangan keluar. Itu sabar. Adapun ridho itu tidak ada lagi gejolak yang perlu ditahan. Lantas apa yang membedakan lagi antara sabar dengan ridho? Lagi-lagi jamaah sekalian, setiap Anda yang terlalu fokus melihat satu lahiriah, Anda akan berhenti di atas kesabaran. Tapi kalau Anda mampu melihat hikmah di balik yang lahiriah, hati Anda akan menemukan ridha. Nah, kalau hati telah sampai kepada ridha di dalam satu musibah, maka musibah ini sesungguhnya tidak lagi musibah tetapi nikmat. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, tidak dinamakan seseorang faham Islam sebelum ia melihat musibah sebagai nikmat dan melihat nikmat sebagai musibah. Sebelum ia melihat nikmat sebagai ujian dan melihat ujian sebagai nikmat. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Lalu kita ingin bicara kepada keputusan Allah yang kedua, keputusan kauni, keputusan syar'i. Keputusan syar'i seperti kita salat, seperti kita berpuasa.
Kalau Anda hanya melihat lahiriah keputusan syar'i, Anda perlu sabar untuk sholat. Anda perlu sabar untuk berpuasa. Tapi sekiranya Anda melihat hikmah di balik lahiriah tersebut, Anda tidak lagi membutuhkan sabar untuk sholat. Hati Anda sepenuhnya telah ridha dengan sholat tersebut. Terdengar azan kumandang untuk salat, Anda menyambutnya tidak dengan sabar tapi dengan ridha. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala beliau mengatakan ada sekelompok orang yang perlu melakukan mujahadah untuk sampai kepada perintah Allah. Ada godaan untuk pergi, untuk makan, ada godaan untuk A, untuk B, tapi dia melawan godaan hingga akhirnya dia melakukan salat. Ini adalah orang-orang yang masih pada tahap sabar. Tapi syukurlah sabar itu membuatnya mampu melawan. Lalu pada level yang lebih tinggi adalah orang-orang yang ridha. Ada godaan tapi mereka tidak tergoda. Mereka telah melihat hikmah dari sebuah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, salat ini berat kalau Anda masih melihat lahiriah. Sehingga Anda butuh sabar untuk melakukannya. Sekiranya Anda melihat salat dengan hikmah, salat ini ringan, bahkan salat ini sangat manis melebihi segala yang manis. Maka melalui khutbah kali ini jemaah sekalian, belajarlah, berjuanglah, jangan melihat semua keputusan Allah pada tampilan lahiriah, karena tampilan lahiriah ini boleh jadi membuat Anda menangis. Boleh jadi membuat Anda berat. Tapi berjuanglah untuk melakukan satu loncatan melihat sesuatu di balik lahiriah, yaitu hikmah. Dan kalau Anda selalu melihat hikmah, ternyata jemaah sekalian, hidup dari A sampai Z semuanya adalah taburan bunga-bunga yang sangat indah. Musibah membuat Anda menangis, tapi Anda pun melihat keindahan. Mungkin satu pengalaman membuat Anda gagal, tapi Anda melihat kegagalan ini adalah sebuah pemandangan yang sangat indah. Tapi sekali lagi, gunakan kacamata hikmah, niscaya seluruh kehidupan ini ternyata adalah keindahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Untuk menutup khutbah, 3 rukun hikmah. Enggak mungkin Anda memiliki kacamata hikmah kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, ilmu yang mendalam. Faham Islam secara mendalam, ini nomor 1. Lalu kemudian yang kedua adalah al-hilm. Bahwa Anda bukan tipe orang yang emosional. Orang-orang yang emosional itu enggak pernah memiliki kacamata hikmah. Lalu kemudian yang ketiga adalah al-anat. Bahwa Anda bukan orang yang selalu tergesa-gesa dalam segala hal. Tapi Anda termasuk orang yang perlahan, hati-hati, perlahan, terhati-hati. Inilah 3 rukun dari hikmah. Ilmu, yang kedua adalah jauhi emosi, dan yang ketiga perlahan-lahanlah dan jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Orang yang terburu-buru enggak pernah punya kacamata hikmah. Orang yang emosional enggak akan pernah mampu memiliki kacamata hikmah. Lalu yang ketiga orang yang jahil, orang yang enggak faham Islam, mereka pun tidak akan mampu memiliki kacamata hikmah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa khudhul kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أجسادنا،
Allahumma afina fi asma'ina wa absarina innaka rabbana sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.